Anjing. Caranya nampak mulu. Kopernya berapa itu? Kita lihat dulu koleksinya. Koleksi laut. Ah iya, ada 2 ya. Aku penasaran nih ikannya macam mana bentuknya. Oh, keren. Ntar Mano kita review dulu Mano ya. Sini Mano. Iya. Buset. Oh ini mirip apa namanya? Perpaduan. Oh ini paus orca ya? Iya. Mirip lumba-lumba paus orca. Oke. Terima kasih Mano. Anjay. Itu harus samain zona petir itu ya kali ya. Yang di bawahnya Mano udah dapat belum? Yang apa? Yang di laut satu lagi. Oh belum. Oh iya belum satu ya. itu tinggal bagi petir doang itu. Yang di Pulau Gema yang sisa 1 itu belum dapat juga ya? Iya belum. Cuman ini doang yang awan ini, yang hiu perusahaan. Yang di awan. Paus kanan lumba-lumba lah. Oh iya. Paus kanan lumba-lumba. Oh iya. Masukin aja yang gimana? Iya yang saya pegang ini. Masukin ke akuarium aja Mano. Nggak bisa itu kegedean ikan lainnya loh, bener. Iya. Kenapa? Oh, yang hiu biru buang aja itu, masukkan ke tas aja tuh. Oh iya. Hiu biru kan udah lama itu. Masukkan iya. ke tas. Hiu biru banyak aku nih tuh di tas aku. Nah, itu kan langka kan ikannya kan? Iya. Nah, masukin aja itu. Oh iya dah. Nah. Ntar aku cek dulu udah masuk belum nih. Oh ikannya bercahaya semua loh, buset. Iya, oh belum kelihatan. Oh ini gini Mano. Caranya tuh kita mungkin kembali ke rumah kali ya, kembali ke rumah baru dia. Iya ini di tengah-tengah semua ya. Ah udah ada tuh. Iya. Ah iya. Oh dapat Oh, tapi hampir. Pulau Gema. Oh masih kosong ya. Tuh. Hector Dolphin. Kan? Iya kan? Iya. Oh, Hector Dolphin Mbak 1300. Ntar kita review dulu sini mana ya. Buset, modelnya model lumba-lumba ya. Iya. Oke mantap, terima kasih Bang Yono ya. Kau penemu ikan langka Bang, masukkan langsung Bang. Tuh ikan sangat. Iya. Kebanyakan lolat. Nah, tapi itu lumayan kan. main lah. Namanya softback. Itu di daftarnya itu. Oh, itu dia. Di Ngawi tahu nggak? Nggak tahu. Masih provinsi Bogor. Udah. Pesong ah. Udah nyampe di sini nanti petir kelewat ya. Iya. Ini aja lah. Habis hujan nggak petir Bang no? Iya. Berarti Tema.
Oh, kalau gua kayaknya nih. Tekan. Nah, canggul lah. Sya'ban, seorang sahabat Nabi, memiliki kebiasaan unik, yaitu setiap kali sebelum sholat fardu ia sudah datang dan duduk di sudut masjid sambil beriktikaf. Alasannya karena ia tidak ingin mengganggu jamaah yang lain yang ingin beribadah. Suatu ketika Rasulullah hendak memimpin sholat subuh. Beliau melihat ke arah sudut masjid tempat Sya'ban biasa duduk, tapi kali ini tempat itu kosong. Rasulullah pun bertanya-tanya, Di mana Sya'ban? Tidak biasanya ia tidak terlihat hari ini? tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban, yang menyebabkan sholat jamaah ditunda beberapa saat. Karena tidak mungkin menunda sholat terlalu lama, Rasulullah akhirnya memimpin sholat subuh. Setelah sholat selesai, Rasulullah bertanya, Adakah yang tahu di mana rumah Sya'ban? salah seorang sahabat mengetahui rumah Sya'ban. Rasulullah pun meminta agar diantarkan ke tempat kediaman Sya'ban. Dengan segera Rasulullah pun langsung berangkat bersama beberapa sahabat. Perjalanan itu cukup jauh dan akhirnya sampailah di depan rumah Sya'ban. Rasulullah mengucap salam sambil mengetuk pintu. Lalu seorang wanita keluar sambil membalas salam serta membukakan pintu. Rasulullah bertanya, Apakah ini rumah Sya'ban? Iya, aku istrinya. Bisakah kami bertemu dengan Sya'ban? Tadi pagi beliau tidak hadir waktu jamaah sholat subuh bersama kami. wanita itu menjawab sambil meneteskan air mata di pipinya. Mohon maaf ya Rasulullah, suamiku telah wafat tepat sebelum azan subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa saat kemudian istri Sya'ban bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan? Sebelum wafat, suamiku berteriak 3 kali dengan kalimat yang berbeda. Kalimat apa saja yang diucapkannya? Pertama, ia berkata, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Lalu, aduh, mengapa tidak yang baru? Terakhir, aduh, mengapa tidak semuanya? Rasulullah kemudian memberikan penjelasan, ketika menjelang sakaratul maut, seluruh amal perbuatan yang telah Sya'ban lakukan akan diperlihatkan oleh Allah, dan juga Allah memperlihatkan ganjaran yang Sya'ban terima. Kalimat pertama, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Itu tentang langkah kakinya ke masjid. Ketika sakaratul maut, Allah memperlihatkan seluruh amalnya, termasuk langkahnya setiap hari ke masjid. Sya'ban melihat besarnya pahala dari setiap langkahnya. Lalu ia menyesal, seandainya rumahku lebih jauh dari masjid, pasti lebih banyak pahala yang aku dapatkan. Kalimat kedua, aduh, mengapa tidak yang baru? Itu tentang pakaian yang ia berikan kepada orang lain. Waktu itu sedang musim dingin, ia memakai 2 lapis baju luar yang lama dan baju dalam yang baru. Di tengah jalan, ia melihat orang yang kedinginan, lalu ia buka baju luarnya dan dia berikan kepada orang itu. Ia melihat pahala yang besar dari amal itu, lalu ia berkata, seandainya yang kuberikan adalah baju baruku, pasti pahalanya lebih besar lagi. Kalimat ketiga, aduh, mengapa tidak semuanya? Itu tentang sarapannya. Suatu pagi, ia hendak sarapan roti dan susu, lalu datang pengemis yang sangat lapar, kemudian ia bagi 2 rotinya dan membagi susunya ke dalam 2 gelas yang sama banyak. Ia melihat ganjaran besar dari separuh yang ia berikan, tapi ia menyesal, seandainya aku berikan semuanya, pasti balasannya lebih besar. Sya'ban, seorang sahabat Nabi, memiliki kebiasaan unik, yaitu setiap kali sebelum sholat fardu ia sudah datang dan duduk di sudut masjid sambil beriktikaf. Alasannya karena ia tidak ingin mengganggu jamaah yang lain yang ingin beribadah. Suatu ketika Rasulullah hendak memimpin sholat subuh. Beliau melihat ke arah sudut masjid tempat Sya'ban biasa duduk, tapi kali ini tempat itu kosong. Rasulullah pun bertanya-tanya, Di mana Sya'ban? Tidak biasanya ia tidak terlihat hari ini? tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban, yang menyebabkan sholat jamaah ditunda beberapa saat. Karena tidak mungkin menunda sholat terlalu lama, Rasulullah akhirnya memimpin sholat subuh. Setelah sholat selesai, Rasulullah bertanya, Adakah yang tahu di mana rumah Sya'ban? salah seorang sahabat mengetahui rumah Sya'ban. Rasulullah pun meminta agar diantarkan ke tempat kediaman Sya'ban. Dengan segera Rasulullah pun langsung berangkat bersama beberapa sahabat. Perjalanan itu cukup jauh dan akhirnya sampailah di depan rumah Sya'ban. Rasulullah mengucap salam sambil mengetuk pintu. Lalu seorang wanita keluar sambil membalas salam serta membukakan pintu. Rasulullah bertanya, Apakah ini rumah Sya'ban? Iya, aku istrinya. Bisakah kami bertemu dengan Sya'ban? Tadi pagi beliau tidak hadir waktu jamaah sholat subuh bersama kami. wanita itu menjawab sambil meneteskan air mata di pipinya. Mohon maaf ya Rasulullah, suamiku telah wafat tepat sebelum azan subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa saat kemudian istri Sya'ban bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan? Sebelum wafat, suamiku berteriak 3 kali dengan kalimat yang berbeda. Kalimat apa saja yang diucapkannya? Pertama, ia berkata, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Lalu, aduh, mengapa tidak yang baru? Terakhir, aduh, mengapa tidak semuanya? Rasulullah kemudian memberikan penjelasan, ketika menjelang sakaratul maut, seluruh amal perbuatan yang telah Sya'ban lakukan akan diperlihatkan oleh Allah, dan juga Allah memperlihatkan ganjaran yang Sya'ban terima. Kalimat pertama, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Itu tentang langkah kakinya ke masjid. Ketika sakaratul maut, Allah memperlihatkan seluruh amalnya, termasuk langkahnya setiap hari ke masjid. Sya'ban melihat besarnya pahala dari setiap langkahnya, lalu ia menyesal, seandainya rumahku lebih jauh dari masjid, pasti lebih banyak pahala yang aku dapatkan. Kalimat kedua, aduh, mengapa tidak yang baru? Itu tentang pakaian yang ia berikan kepada orang lain. Waktu itu sedang musim dingin, ia memakai 2 lapis baju luar yang lama dan baju dalam yang baru. Di tengah jalan, ia melihat orang yang kedinginan, lalu ia buka baju luarnya dan dia berikan kepada orang itu. Ia melihat pahala yang besar dari amal itu, lalu ia berkata, seandainya yang kuberikan adalah baju baruku, pasti pahalanya lebih besar lagi. Kalimat ketiga, aduh, mengapa tidak semuanya? Itu tentang sarapannya. Suatu pagi, ia hendak sarapan roti dan susu, lalu datang pengemis yang sangat lapar, kemudian ia bagi 2 rotinya dan membagi susunya ke dalam 2 gelas yang sama banyak. Ia melihat ganjaran besar dari separuh yang ia berikan, tapi ia menyesal, seandainya aku berikan semuanya, pasti balasannya lebih besar.